Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Fatih Rizky. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah manajemen N01. Soal pertama, jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah organisasi yang adalah tindakan beralih dari suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan guna meningkatkan efisiensi. Perubahan organisasi merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan maupun penyelesaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja maupun sistem manajemen suatu organisasi. Tujuan perubahan organisasi, satu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, dua meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang. Ketiga, mengadakan penyusunan seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Keempat, untuk mengendalikan khususnya dalam mengendalikan suasana kerja sehingga anggota organisasi tidak terpengaruh atas perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Kelima, meningkatkan peran organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi atau berlangsung. Kedua, jelaskan tentang perubahan tes organisasi dan manajemen. Tes organisasi itu perubahan adalah strategi perubahan terencana berkaitan dengan menciptakan dan meningkatkan efektivitas koalisi antar organisasi. Dengan demikian, mereka mungkin menuntut lebih dari strategi pengaman organisasi tradisional untuk menghasilkan perubahan. Ketiga, apa saja materi atau isu yang akan diangkat atau diletakkan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh kalangan perusahaan atau organisasi. Pertama, fokus pada kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu elemen paling penting budaya organisasi yang baik, namun sering kurang diperhatikan. Tempat kerja sangat rentan terhadap stres jika dibiarkan, maka dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik seseorang yang pada akhirnya menentukan kinerja mereka. Dua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Banyak perusahaan memiliki sejumlah divisi yang di dalamnya terdapat banyak anggota pula. Komunikasi sering mengalami masalah karena datang dari berbagai arah yang mungkin menjadi bias. Disinilah peran suatu sistem tersentrasi menjadi sangat penting. Ketiga, tanamkan toleransi dalam organisasi. Perbedaan dalam organisasi adalah sesuatu yang wajar. Ini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Perubahan kepercayaan, budaya, sudut pandang, preferensi, dan lain-lain. Seringkali perbedaan ini berujung pada pertikaian untuk menghindari diperlukan adanya peranan toleransi dari Anda sebagai pemimpin. Nomor 4, jelaskan tahapan pengembangan bisnis keluarga atau family business development stage. Pertama, rencanakan bisnis yang jelas. Biasanya bisnis keluarga masih tradisional tak memiliki manajerial yang jelas. Pendiri bisnis atau manajer biasanya memiliki tanggung jawab yang banyak untuk mengelola pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu, agar proses pengembangan bisnis keluarga memiliki regenerasi yang lebih baik, Anda perlu memperjelas manajerial yang ada. Hal ini sangat penting karena dapat mempermudah pengambilan keputusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Bila perlu, Anda sendiri menentukan atau memilih manajerialnya nanti. Tetapi perlu digarisbawahi, biarkan isi dari manajerial tersebut adalah keluarga sendiri. Anda harus memilih anggota keluarga yang memiliki kalian atau minat sesuatu dengan posisinya. Yang kedua, yaitu memisahkan urusan bisnis dengan keluarga. Memisahkan urusan bisnis dan keluarga walaupun dengan mudah, tetapi sudah banyak bisnis hancur karena mencampurkan urusan bisnis serta keluarga menjadi satu. Sebagai langkah awal, Anda sebagai suksesor dan orang tua, Anda sebagai pendiri bisnis harus sama-sama merasa optimis akan regenerasi bisnis keluarga. Rasa optimis ini harus seimbang antara Anda dan orang tua Anda agar bisa memberikan sinergi yang lebih kuat dan regenerasi berjalan sempurna. Selain itu, Anda harus menyingkirkan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Ketiga, pekerjakan konsultan bisnis profesional. Seorang konsultan bisa jadi mediator sekaligus membantu merencanakan bisnis menjadi lebih baik. Hal ini sangat berguna jika Anda dapat dan keluarga berdebat soal masa depan bisnis. Daripada perdebatan berujung, lebih baik melibatkan tenaga profesional yang memiliki ahli di bidangnya. Keempat, selalu konsisten. Tak semua mungkin bisnis yang terakhir itu tak boleh dilupakan, itu konsisten. Dengan adanya konsisten, tak hanya bisnis yang akan jauh jadi lebih baik, karena kepuasan pelanggan bisa bertahan, mereka akan terus-menerus mencari produk dari bisnis Anda. Soal nomor 5A, apa saja yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko? Pengelolaan risiko adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman
sedangkan aktivitas manusia serta penilaian risiko. Pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Soal nomor 5B, apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi? Berikan contohnya. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerja antara kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Contoh, banyak perempuan sinergi dalam suatu organisasi bisnis khususnya seperti berikut. Tim marketing dan tim promosian dalam suatu event new product launch di suatu mall yang mana dengan bergabungnya mereka, anggota tim marketing dapat menjual produk baru melalui brosur dan pamflet yang disediakan tim promosian. Hasilnya tentu lebih maksimal dibandingkan berjalan sendiri-sendiri pada event yang berbeda. Demikianlah jawaban saya untuk mata kuliah UAS yang manajemen 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.